Shalom, selamat hari Minggu. Dalam panggilan hidup sehari-hari ada tugas dan peran yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tugas dan peran itu haruslah kita jalani dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai perwujudan iman kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pada minggu ini adalah hamba yang dipercaya. Melalui tema ini kita diajak untuk memiliki sikap hidup seperti hamba yang baik dan setia, yang mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, dan kesungguhan, bukan dengan bermalas-malasan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Sungguh hamba yang setia, kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Marilah kita bersama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi.
Inilah pengakuan dosa kami secara pribadi. Kini sebagai umat-Mu, ampuni kami ya Tuhan, karena terkadang kami kurang bertanggung jawab dengan tugas dan peran yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, dan ajarilah kami senantiasa untuk taat sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Belas kasihan melahkan layak hatiku. Dariku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidup imanku berteman, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku berteman, rahmat-Mu sungguh mulia. Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku sama sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakan Kau, rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana ku muliakan Kau, rahmat-Mu selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, berita anugerah bagi kita semua diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kamu sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling mengasihi dan mengampuni dengan menyatakan salam damai. Setialah, setialah selama hidupku. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Jemaat terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa, mohon penyertaan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Di sepanjang hidup kami, ya Allah, biarkanlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, mengerjakan berbagai karya, tanggung jawab hidup kami, dan pelayanan yang Engkau percayakan. Biarkanlah pula di dalam kehidupan yang masih dipercayakan ini, kami terus boleh melakukan apa yang baik yang Tuhan berkenan. Pada saat ini kami mengucap syukur bahwa ketika kami akan diutus untuk menjadi hamba-hamba yang dipercaya, kami tidak ditinggalkan sendirian, tetapi kami disertai oleh Tuhan yang hadir dalam kuasa Roh Kudus. Kami pun diperlengkapi dengan firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang hadir pada setiap kami memampukan kami untuk memahami sabda Tuhan dan menolong kami supaya dalam hidup kami setiap hari firman Tuhan kami kerjakan melalui kehidupan kami. Sehingga setiap hari kami semakin menjadi hamba-Mu yang dapat dipercaya, mengerjakan berbagai hal yang Tuhan nyatakan melalui berbagai karunia yang dipercayakan. Terima kasih ya Allah, hamba-Mu dalam segala keterbatasannya urapilah, supaya apa yang dipersiapkan dan disampaikannya adalah dari Tuhan yang juga membangun hidup kami sebagai persekutuan. Kami berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Sabda yang hidup. Amin. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Sefanya 1 ayatnya yang ke-7 dan 12 sampai dengan 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan berhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebiasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kami, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat terkasih, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Inilah Injil Yesus Kristus. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta itu, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini,
terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jemaat yang dikasihi Allah, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan menaruh dalam hatinya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Profesional. Di dunia ekonomi dan bisnis, saudara-saudara, kata ini begitu akrab. Profesional ini di dunia ekonomi dan bisnis sangat akrab di telinga. Mari kita perhatikan kalimat berikut sebagai contoh. Pak Sunu adalah seorang profesional. Ya, jadi seorang profesional bernama Pak Sunu. Lalu yang biasanya terbayang dalam diri Pak Sunu yang seorang profesional ini adalah Pak Sunu ini dia berpakaian perlente, begitu ya. Lalu kemudian pakaiannya sangat rapi, rambutnya shiny, begitu ya, mengkilap. Lalu mengenakan setelan jas yang mahal, mungkin mereknya Gucci, Prada, atau mungkin Chanel, begitu ya. Yang berbagai merek yang lain-lain. Kantornya sudah pasti di kawasan Sudirman. Rumahnya ya kalau profesional acap kali diasosiasikan rumahnya ya di apartemen mewah atau mungkin di Alam Sutra. Kayaknya juga agak nggak mungkin kalau rumahnya di Jatiasih, apalagi di Kartasura. Itu yang orang sering lihat pada kata profesional dalam diri seseorang. Di lingkup pelayanan gereja, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata profesional ini kurang akrab. Bahkan ada juga yang menabukan, mengatakan bahwa ini kata yang kurang baik dinyatakan dalam hidup pelayanan di gereja. Kenapa? Karena anggapan bahwa profesional itu kan istilah bisnis, jangan dipakai dalam pelayanan. Bisnis itu kotor, gereja itu suci. Maka kemudian nggak boleh disatukan antara bisnis dengan gereja, antara profesional dengan pelayanan. Kira-kira seperti itu. Ya, maka kemudian ini kurang menarik dalam pembahasan hidup bergereja. Orang sering menganggap pelayanan itu kan sukarela, jadi ya suka-sukalah. Kalau aku mau melayani, ya suka-suka aku. Kalau aku sedang malas untuk melayani, ya suka-suka aku, namanya saja sukarela, ya sekehendak hatiku saja. Beda dengan profesional. Profesional itu harus serius, karena digaji misalnya, karena diberi uang misalnya, saudara. Jadi orang begitu rupa memisahkan antara dunia bisnis dengan pelayanan, antara profesionalitas dengan pelayanan. Nah, menarik saudara, karena bacaan Injil kita hari ini justru mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau kita merujuk pada asal kata profesional, profesional itu sendiri berasal dari kata profesio, bahasa Latin, artinya adalah janji. Gitu. Profesio itu artinya janji. Dan saudara tahu, di awal abad pertengahan ketika kata profesio ini muncul, kata profesio itu mengacu
pada janji kaul kekal rahib atau romo, begitu ya, yang didasarkan kesadarannya akan panggilan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi profesio itu kata yang dipakai sebagai janji yang dinyatakan seorang rahib untuk menjadi seorang pastor, begitu ya, yang memiliki kaul kekal setia kepada Tuhan dalam pelayanannya sebagai hamba. Maka kalau merujuk pada akar katanya, profesional, profesi, ini adalah kata yang sangat Kristiani. Kata yang sangat lekat dengan pelayanan. Sebuah janji untuk melakukan panggilan hidupnya di hadapan Tuhan. Artinya ini enggak hanya untuk kaum rabi atau romo atau pastor, tapi ketika orang mengatakan profesional, itu artinya dia menjanjikan hal yang besar dan dilakukannya untuk Tuhan. Yesus sendiri, dia tidak memisahkan, bahkan justru mendekatkan, melekatkan, mengkaitkan antara dunia sehari-hari dengan kehidupan iman. Dia tidak memisahkannya, tapi justru melekatkannya melalui perumpamaan kita saat ini. Yesus memakai kisah Injil hari ini di mana dia menjelaskan akhir zaman, secara khusus dia menjelaskan tentang kedatangan Tuhan kembali melalui perumpamaan dari dunia bisnis. Jadi menarik saudara bahwa ternyata Yesus itu dia nggak anti terhadap kehidupan di luar pelayanan. Dia justru mengkaitkan kehidupan iman dengan kehidupan sehari-hari dan bahkan kehidupan bisnis. Kalau kita tadi membaca, ada seorang bankir gitu ya, ada seorang yang menjadi juragan. Seorang bankir ini akan berangkat ke luar negeri. Sebelum pergi, ia menyerahkan sejumlah besar uang kepada pegawainya, harta kepada pegawainya. Pada waktu itu memang saudara, seorang tuan dapat memberikan kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab yang sangat besar kepada hamba yang dia percayai. Kepada 3 hamba dipercayakan masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Apa itu talenta? Talenta adalah mata uang tertinggi saat itu. Kita cek sekarang, kita hitung sekarang. Nilai 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Upah buruh 1 hari 1 dinar. Perhatikan, upah buruh 1 hari adalah 1 dinar. Kalau misalnya saat ini upah buruh itu 1 hari katakanlah let's say 100.000 begitu ya, 100.000 per hari, maka nilai 1 talenta itu kan berarti 100.000 kali 6.000, 600 juta. Jumlah yang sangat besar hanya untuk 1 talenta, belum yang 2 bahkan 5 talenta, tinggal dikalikan. Jadi pemberian dari Tuan yang murah hati ini membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang besar kepada hamba-hambanya untuk mengembangkannya, untuk melipat gandakannya, untuk kemudian mengembangkan sesuai dengan kehendak tuannya, sesuai juga dengan kemampuan dan kesanggupan dari para hamba ini. Dan kita lalu membaca dalam Injil, saudara juga mengetahuinya, saatnya tiba, sang tuan pulang siap mengadakan perhitungan. Dimulai dengan hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Kita membaca di sana terjadi dialog yang sama antara hamba pertama dan hamba yang kedua. Apa itu? 2 orang hamba ini melaporkan jumlah yang diperoleh, ya, jumlah uang yang diserahkan beserta dengan tambahannya yang diperoleh, lalu sang tuan bicara sama kepada hamba pertama dan kedua, memuji
hamba itu dan menyambut mereka dalam perjamuan kasih bersama Sang Tuhan. Ini sangat kontras dengan gambaran di hamba ketiga. Dialognya sangat panjang. Si hamba ini banyak alasan. Bahkan dia menghakimi tuannya sebagai orang yang kejam. Ia hanya menyembunyikan uang tuannya. Ya, perhatikan kalau hamba pertama dan kedua itu melakukan bagiannya, sementara hamba ketiga justru menyembunyikan uang tuannya. Hamba pertama dan kedua tidak menganggap itu sebagai milik tuannya yang lalu kemudian tidak bisa diapa-apakan. Hamba ketiga justru menganggapnya ini sebagai beban karena ini uang tuannya dan ia kembalikan. Alasannya sederhana, dia takut. Dia takut terhadap tuannya yang dinilainya kejam, menuntut apa yang ia tidak tanam, dan berbagai tuduhan dilancarkan, macam-macam alasan dibeberkan, tujuannya satu, supaya ia terlihat benar. Supaya ia terlihat tidak bersalah. Hamba ini, saudara tahu, dicela dan dipanggil dengan kata jahat karena pandangannya sendiri, karena persepsinya sendiri, karena cara dia melihat persoalan itu sendiri. Kesalahan hamba ini bukan karena ia korupsi, bukan karena ia memakai uang ini untuk berfoya-foya dan kemudian menghamburkan atau menghabiskannya, bukan. Kesalahan hamba ini adalah karena dia enggak berbuat apa-apa. Dia do nothing, dia enggak bikin apa-apa, dia tidak melakukan apapun atas anugerah yang dipercayakan tuannya. Ia takut, ia malas, dan tidak menggunakan kepercayaan yang diberikan dan tidak bertanggung jawab atasnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi hamba yang dipercaya adalah panggilan kita semua, saudara-saudara dan juga saya. Itu panggilan kita semua dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Dalam perspektif akhir zaman atau kedatangan Tuhan kembali, hamba yang dipercaya adalah bagian kita, saudara-saudara dan saya. Maka selama masih dianugerahi kehidupan, selama masih dipercaya untuk menjalani hidup di dunia ini, kita semua dipanggil untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Kita dipanggil untuk menjadi seorang profesional. Ya, kita dipanggil untuk menggenapi profesio kita, janji yang sudah kita nyatakan dengan terus mengembangkan setiap karunia yang Tuhan percayakan. Lalu pertanyaannya sederhana, bagaimana mewujud nyatakan hidup menjadi hamba yang dapat dipercaya? Bagaimana supaya talenta, karunia yang dianugerahkan dapat kita kembangkan? Ada 3 hal yang menjadi kunci supaya kita dapat menjadi hamba yang dapat dipercaya. Yang pertama, Tuhan nyatakan kita menjadi hamba yang dapat dipercaya ketika kita memiliki karakter ketaatan. Jadi ketaatan adalah kunci yang pertama. Ketaatan itu bersedia untuk meletakkan setiap kerja, karya, tanggung jawab, dan berbagai hal yang kita sedang upayakan itu sebagai wujud nyata ketaatan kita pada Allah yang telah menganugerahkannya untuk kita kembangkan. Ketaatan menjadi kunci supaya semua hal yang kita kerjakan bukan demi ambisi kita, bukan demi keinginan kita yang tersembunyi, bukan demi kepura-puraan atau tujuan jahat yang mungkin kita sembunyikan. Melainkan demi kemuliaan nama Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi demi pribadi yang taat, menjadi hamba yang taat. Keluarga demi keluarga yang taat. Yang berbuat nyata, cinta kasih, menyatakan kepedulian, hangat satu dengan yang lain dalam hidup keluarga. Karena ketaatan kita pada firman yang mengajarkan kita untuk mengasihi. Jadi saudara, ketaatan adalah buah nyata dari apa yang Tuhan firmankan
dengan apa yang kita kerjakan. Kalau Tuhan menyatakan aku mengasihi engkau, maka kita bertumbuh menjadi keluarga yang taat pada firman dengan mengatakan aku mengasihi engkau melalui keluarga yang mau saling mengasihi. Menciptakan keluarga di mana setiap orang menemukan kehangatan dan kasih sayang. Hamba yang dapat dipercaya perlu memiliki karakter yang kedua. Ia harus hidup dengan komitmen yang kuat. Dalam perumpamaan Injil kita hari ini, hanya ada 2 hamba yang berani memilih berkomitmen, bertekad bulat pada profesionya, pada janjinya, bahwa aku akan mengembangkan karuniaku ya Tuhan. Aku akan mengembangkan talenta yang kau percayakan ini ya Tuhan. Dari 3 hamba ini, hanya 2 hamba yang mengerjakan profesionya. Dia bertekad bulat, dia berkomitmen pada janjinya. Hamba yang ketiga memilih untuk menyimpannya karena takut gagal dalam proses dia mengerjakan talenta dan karunia yang dipercayakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita melayani, komitmen dalam melayani akan menghindarkan kita dari sifat misalnya anti masukan, dari sifat mutungan. Ya, mutungan itu apa ya? Mutungan itu ngambekan. Kalau kita berkomitmen dalam melayani Tuhan, misalnya di gereja atau di berbagai tempat, kita berkomitmen melayani Tuhan di sana, kita akan terhindar dari sifat mutungan, ngambekan, dan gak mau menerima masukan. Akan gak ada kata-kata ya bisaku ya cuma gini. Mau terima, gak mau ya sudah. Itu kan artinya anti masukan. Nah, pelayanan yang begini gak menjadi berkat, gak berdampak. Justru akan menjadi batu sandungan. Atau justru kemudian menjadi, pokoknya kalau saya usulan saya harus diterima. Kalau saya nggak diterima usulannya, saya keluar dari kepanitiaan. Nganceman lalu mutungan. Ini tentu justru juga nggak jadi berkat. Jadi komitmen membuat kita sadar bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan. Sehingga menghindarkan kita dari sikap dan sifat mementingkan ego kita sendiri. Bagian yang ketiga, untuk menjadi hamba yang dapat dipercaya, selain kita melakukan karakter ketaatan, lalu komitmen, Injil mengatakan bagian yang ketiga adalah kerja keras. Ketaatan kepada Tuhan harus dinyatakan dalam komitmen kita secara pribadi untuk melayaninya dan diwujudkan dengan kerja keras. Dikatakan dalam ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan kata segera. Jadi setelah menerima kepercayaan dari tuannya, segera pergilah hamba yang pertama dan yang kedua. Artinya dalam usaha apapun, karya, layan apapun, pekerjaan dan aktivitas apapun yang kita kerjakan, selalu ada risiko untuk gagal atau tidak berhasil. Dan bahkan kita mengalami keberhasilan-keberhasilan besar seringkali dicapai justru setelah banyaknya kegagalan. Jadi saudara, masalahnya bukan soal hasil akhirnya, melainkan tekadnya, kesetiaannya untuk berusaha, terus-menerus mau berproses, kerja keras senantiasa. Hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang segera terus mengerjakan apa yang menjadi karunia yang dipercayakan. Bukankah orang tua kita pernah mengatakan, ayo segera bangun, nanti rezekinya dipatok ayam. Itu apa sih sebenarnya saudara? Petuah bijak itu mengajarkan bahwa yang sering kali membuat kita gagal, itu justru berasal dari dalam diri kita. Yang membuat kita gagal
justru misalnya rasa malas itu kan dari dalam diri. Rasa malas itu dari dalam diri atau dari mental procrastinator, mental menunda pekerjaan. Masih besok, nanti malam aja, pekerjaan besok pagi. Malam males ngerjain. Nanti aja subuh-subuh bangun. Sebentar juga kelar misalnya. Bangunnya kesiangan, kerjaan nggak beres, berantakan. Karena menunda. Hamba yang dapat dipercaya bukan hamba yang malas, tetapi hamba yang selalu mau bekerja keras, melihat selalu adanya urgensi, melihat selalu adanya kemendesakan, dan bertindak atasnya. Segera. Jadi saudara, ketaatan, komitmen, dan kerja keras ini adalah 3 kunci terbaik untuk membuktikan bahwa kita hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang kelak duduk bersama dalam perjamuan abadi bersama Allah yang kekal. Saudara-saudara dan saya, kita semua diajak untuk menjadi hamba yang dapat dipercaya. Selamat menjadi hamba yang profesional. Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Semua ku berikan padamu.
Marilah bersama-sama kita menyampaikan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami mengingat saudara kami dan bangsa ini melalui syafaat. Doa kami ya Allah bagi bangsa ini yang terus bergumul dalam situasi pandemi. Tuhan menolong pemerintah yang ada supaya cepat, cakap dan tanggap dalam menyatakan dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa, menolong kehidupan bangsa kami. Tuhan kiranya juga menolong saudara-saudara kami yang terus berjuang di masa pandemi ini, khususnya mereka, saudara-saudara kami yang berkarya di bidang medis maupun non-medis di rumah sakit. Kiranya kasih sayang dari Tuhan menyertai mereka, memberikan kesehatan senantiasa kepada mereka. Kami juga percaya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang mungkin dalam perawatan karena pandemi. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang mungkin mengalami situasi pandemi. Bapa, kami juga mau menaikkan doa kami. Kiranya kami juga dapat melakukan tanggung jawab kami sebagai warga bangsa ini untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup bangsa kami, untuk tetap mematuhi protokol, khususnya ketika di luar rumah. Kami juga yang harus bekerja dari luar rumah, Tuhan kiranya juga yang beserta kami, menolong, memberikan kesehatan kepada kami semua, supaya kami dapat terus melakukan berbagai karya kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia dan dapat dipercaya. Ya Allah, Engkau menolong juga gereja-Mu, GKI Jati Asih, supaya juga dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia di mana kami ditempatkan. Pakailah Tuhan gereja-Mu untuk mewujudkan karya Kristus di tengah-tengah dunia. Biarkanlah kami sebagai anggota jemaat, majelis jemaat, dan semua orang yang melayani di GKI Jati Asih terus diberikan kemampuan untuk menjadi hamba yang setia mengerjakan tugas panggilannya. Kami menyerahkan kehidupan kami dengan tanggung jawab kami, karya, studi, dan berbagai hal yang kami kerjakan sepekan ke depan dalam penyertaan Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati dan menyertai kami, melindungi dengan kesehatan, dan mencukupkan kami dengan berkat-Mu. Dan biarkanlah kami juga dimampukan untuk berbagi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Allah, kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa,
tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16b dan 17. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang akan tertera pada layar. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, ngengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkan karena kasamu, di mana hartamu disitulah hatimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Saat ini kami telah memberikan sebagian kecil berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabur waktu pagi, tabur bagi kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Majulah sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berikanlah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.